Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ahibal kiram, pada kesempatan ini kita berada dalam awal Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bulan yang dimuliakan, yaitu 4 bulan ada yang diharamkan, maksudnya dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Nah, khusus bulan Dzulhijjah ini, dari 1 sampai 10 Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan luar biasa. Makanya sungguh merugi kalau kita memanfaatkan dengan amal soleh, banyak ibadah, banyak zikir di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ulama mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kemuliaannya sama dengan 10 akhir Ramadan. Cuman bedanya di 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini makanya sampai begitu besar pahalanya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi mengatakan, "Ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbullah min hadil ayyam." Yakni ayyamul asri. Nabi mengatakan, tidaklah dari hari, ya, yang apabila seseorang mengerjakan amal soleh di dalam di dalam hari tersebut, maka ahabbu ilallah, Allah lebih cintai min hadil ayyam, ya, dari ini hari. Jadi ada perhatian khusus yang Allah berikan di dalam hari tersebut apabila kita mengerjakan amal soleh, ya. Jadi amal ini amal khusus. Sholat wajib, sholat 5 waktu itu pahala besar. Tapi Allah memberikan yang terkhusus lagi di dalam hari tersebut apabila kita mengerjakan ibadah sholat, ya. Jadi pahala ini spesial, ya. Udah dapat pahala wajib kita mengerjakan, plus juga mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Spesial, ya. Bahkan saking besarnya pahalanya tersebut, qalu, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Ya. Wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah. Bahkan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah pahala mengerjakan kebaikan di 10 pertama Dzulhijjah ini bisa menandingi pahala jihad fi sabilillah?" Padahal jihad fisabilillah ini pahalanya sudah luar biasa, mengorbankan tenaga, mengorbankan nyawa demi Islam, pahalanya luar biasa. Tapi Nabi mengatakan masih bagus mengerjakan amal perbuatan soleh di 10 akhir Dzulhijjah, pahalanya artinya lebih besar. Wala fil jihad fisabilillah illa, kecuali kata Nabi memang ada satu amalan yang bisa menandingi amal soleh di 10 Dzulhijjah. Bahkan amalan ini lebih bagus, yaitu apa? Nabi mengatakan, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada satu amalan yang amalan tersebut menandingi 10 hari pertama Dzulhijjah. Apabila seseorang keluar, ya, dengan jiwanya, dengan hartanya, maksudnya keluar tuh dia tuh untuk jihad. Ya, jihad dia keluar bawa hartanya, ya, dia korbankan hartanya, dia korbankan dirinya, lam yarji bi syai', sehingga dia enggak pulang lagi. Artinya dia menjadi syahid dengan mengorbankan harta dan dirinya. Nah, itu bisa menandinginya. Nah, tapi dari hadis ini mengatakan sangat besar orang yang mengerjakan amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal
dari Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tamjid. Maka perbanyaklah kalian di hari tersebut, yaitu dari membaca tahlil, dari membaca takbir, dan juga dari membaca tahmid, dari membaca tahmid. Perbanyak, ya. Jadi kita ini di Dzulhijjah ini amal soleh apapun jangan kita sia-siakan kerjakan, karena ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Sholat antum, sholat dengan khusyuk. Kalau perlu tambahin sholat sunnah. Ya, sholat duha, rawatib, kalau bisa tahajud. Ya, karena segala amal perbuatan soleh kita, baik ibadah kita, baik sholat kita, ditambah dengan kita puasa sunnahnya, ditambah lagi dengan kita banyak zikir, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan 10 akhir pertama dari Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ini sama menandingi dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Kira-kira istimewa nggak tuh? Istimewa. Rugi kita, tahun depan belum tentu ketemu lagi. Umur kalian tahu. Ya. Sekarang kita masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Ya, kita masuk 2 Dzulhijjah. Nah, makanya wabil khusus nanti kita puasa tuh tanggal 8, dan lebih afdol lagi kita puasa yang di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Ya, jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu namanya hari Tarwiyah. Kita puasa, ya, dan kenapa dinamakan Tarwiyah? Tarwiyah itu yaitu artinya keraguan-raguan. Ya, artinya dalam bahasa keraguan-raguan. Maksudnya apa? Dulu Nabi Ibrahim ketika pertama kali mendapatkan ilham dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim masih ragu apakah betul itu dari Allah atau dari syaitan. Nabi Ibrahim masih ragu tuh, masa anaknya tercinta disembelih sendiri, ini jangan-jangan bisikan dari setan. Itu Nabi Ibrahim hatinya masih tergoncang. Itu kejadian tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, makanya dinamakan Tarwiyah, hari keraguan-raguan. Nah, besoknya Nabi Ibrahim dapat mimpi yang sama, untuk mengorbankan anaknya Nabi Allah Ismail. Barulah Nabi Ibrahim tahu ini bukan dari setan tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Apa itu Arafah? Terambil kata Arafah, ya'rifu, mengetahui, mengenali. Maksudnya apa? Baru Nabi Ibrahim di tanggal 9 Dzulhijjah dia tahu itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun 10 Dzulhijjahnya itu Idul Adha. Ya. 10, terus 11, 12, 13 hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik gak boleh puasa tuh. Ya. Nah, ini saking faedahnya bulan Dzulhijjah. Makanya orang kan kalau yang pergi haji, wukuf itu kan gak jauh dari mengerjakan 3 hal tuh. Di wukuf tuh, di kemah wukuf cuma 3 hal. Apa? Dia banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar, terus dia banyak doa dan banyak zikir kepada Allah. Kita juga di situ walaupun kita nggak wukuf, banyak kita bertobat, banyak istighfar, banyak kita minta permohonan doa kepada Allah, dan banyak zikir termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita bahas masalah kurban. Kurban ini dalam bahasa Arab artinya kurban, artinya mendekatkan diri. Kurban, kurban mendekatkan diri. Atau disebut juga Idul Adha, Udhiyah, artinya apa? Pengorbanan. Ya, pengorbanan. Jadi apa itu Idul Kurban atau Idul Adha? Yaitu secara istilah hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, ya, dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi yang punya rezeki itu kalau bisa kurban, ini lebih afdal pada sedekah, lebih afdal pada sedekah. Menumpahkan darah maksudnya yaitu menumpahkan darah hewan ternak kita kurban. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, ya, dan menyebut nama Tuhan kau dan berkurbanlah. Ya. Nah, ibadah Allah,
Di dalam mazhab Imam Syafi'i memang hukum kurban ini hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya sunnah muakkadah itu sunnah muakkadah, sunnah yang derajatnya dikit lagi menyampai kewajiban, itu namanya sunnah muakkadah, tapi belum wajib, selangkah lagi wajib. Kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kita tinggalkan, padahal kita mampu nih kita tinggalkan, nggak berdosa, tapi hukumnya makruh. Nggak dosa, tapi itu kurang bagus. Itu sunnah muakkadah. Ya. Nah, adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ya. Seperti kiranya kalau orang pengen zakat, nisab zakat. Nisab zakat itu berapa sih? Waktu kalau belajar zakat kan nisab zakat itu, zakat uang itu disesuaikan dengan emas. Artinya yaitu 90 gram emas. Ya, 90 gram emas. Taruh 1 gram itu 500.000 kali 90 gram berarti 45 juta. Itu kena zakat. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang udah sampai duit tersebut maka wajib kurban. Tapi mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Nah, karena Imam Abu Hanifah juga pakai dalil. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib kurban, ya, karena Imam Abu Hanifah mengatakan dalilnya di situ dikatakan man wajada sa'atan falam yudhi, barang siapa yang mendapatkan keluasan harta falam yudhi maka dia tidak mau berkurban. Kata Nabi dia nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekatilah masjid-masjid kami. Nabi mengatakan orang udah ada keluasan rezeki nggak mau korban, jangan mendekati masjid kami. Nah, itu Imam Abu Hanifah memakai dalil seperti itu. Tapi ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu hukumnya sunnah, ya, mengatakan hukumnya sunnah. Nah, ya. Di sini dikatakan terus. Nah, di sini mengatakan Imam Syafi'i kenapa mengatakan sunnah? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, Nabi mengatakan fa'idha dakhalal usru, apabila udah masuk yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, fa'arada ahadukum an yudhi. Nabi mengatakan barang siapa apabila sudah masuk di 10 Dzulhijjah, maksud Idul Adha, maka kalian yang ingin berkurban, maka kalian yang ingin, di antara kalian yang ingin berkurban, ya, fala ya'khudh min sa'rihi syai'an wala min azfarihi, maka janganlah kalian yaitu mencabut yaitu rambut kalian maupun kuku kalian. Artinya nggak boleh motong rambut maupun motong kuku. Jadi kalau kita nih pengen kurban, ya, dan niat kurban, maka kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan kita potong kuku, jangan kita cukur rambut. Itu hikmahnya apa? Itu ada hikmahnya. Kenapa kalau Nabi mengatakan melarang kita nggak boleh potong rambut mau potong kuku? Agar nanti ya boleh kita potong rambut, boleh kita potong kuku, tapi setelah hewan kita yang sembelih. Maksudnya apa kok kalau sebelum disembelih itu dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut? Hikmahnya apa? Karena supaya nanti Allah mengampuni semua ujung badan kita dari kepala sampai kaki. Jadi begitu hewan sembelih kita kurban, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, khawatir kalau dicabut duluan sebelum sembelih ini nggak kebagian ampunan. Maksudnya seperti itu ya, Bapak. Nah, Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang sudah apabila sudah masuk ke 10 Dzulhijjah, maka di antara kalian yang ingin, nah, kata-kata ingin itu bukan wajib, pilihan, boleh iya, boleh enggak, ya. Nah, itu masalah hukum korban, ya. Baik. Nah, tadi kita cerita, ya.
Tadi kita cerita masalah sunnah dan Imam Syafi'i sunnah. Ya. Kurban bisa menjadi wajib, perhatikan nih. Kurban bisa menjadi wajib, ini penting nih. Apabila kalau kita bernazar, itu wajib tuh. Apabila kita bernazar, umpama saya kalau dapat proyek ini atau saya dapat lulusan, saya lulus atau urusan saya dimudahkan, nanti Idul Adha ini 1440 Hijriah saya ingin berkurban. Akhirnya tahu-tahu apa yang diharapkan tercapai, maka itu menjadi nazar. Maka dia wajib untuk kurban. Maka wajib. Dan ingat, itu namanya kurban nazar. Hukumnya wajib. Karena ini nazar, maka dia nggak boleh makan dagingnya walaupun sedikit. Nggak boleh makan daging. Kalau kurban nazar, nggak boleh makan dagingnya. Anak bini juga nggak boleh, termasuk orang-orang yang ada tanggungannya sama dia, nggak boleh. Ya, itu. Tapi kalau nggak nazar, ya udah nggak apa-apa, bahkan disunahkan untuk kita makan. Ada lagi kurban yang bisa dagingnya itu nggak boleh kita makan. Ya, yang pertama kalau nazar. Yang kedua, nah ini banyak orang yang salah paham. Apabila kita itu mentakyin, perhatikan, mentakyin itu apa itu artinya? Menentukan hewan. Itu jadi wajib dan nggak boleh kita makan dagingnya. Umpama begini, kita nunjuk nih, kita lagi keliling pasar kambing nih. Atau kita nunjuk, ini kambing, ya, yang ini nih bentuknya ini warna nih, saya akan jadikan kurban. Nunjuk begitu. Maka nanti ketika dipotong nggak boleh kita makan dagingnya sedikit pun. Itu namanya takyin. Lalu bagaimana Habib supaya nggak kena takyin? Ya, bahasanya jangan begitu. Bilang aja, insya Allah saya akan ingin menyembelih kurban ini, begitu, dikiaskan. Itu masih boleh begitu. Tapi kalau kata-kata mengatakan ini yang saya menunjuk sambil menunjuk ini, maka terkena takyin. Dan nggak boleh kita makan daging. Baik, kambing buat berapa orang? Mana yang lebih afdol? Sapi, kambing, atau onta yang dikurbankan? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i yang lebih afdol yaitu yang paling terbanyak dagingnya, onta. Gak mampu onta, ya sapi. Onta buat 7 orang, sapi juga buat 7 orang. Gak mampu juga sapi, ya kambing. Tapi kambing bukan buat 7, buat 1. Ya. Nah itu hewan ternak. Ya. Gak mampu juga. Gimana Habib, saya gak mampu nih. Kambing gak mampu, ya udah dah. Boleh kata ayam aja yang dipotong. Insya Allah pahalanya ya. Karena dia gak punya duit, niat pengen berbagi. Habib, saya cuma duit 200.000, 300.000. Beli kambing sekarang 2 juta. Gimana nih? Saya mau korban cuma 300.000, 200.000. Kambing cuma berapa tuh? 2 juta, 300.000 juga sotaki berapa piring tuh? Lalu gitu, ya kan? Tapi dia punya betul-betul mau sodako. Nah ini ada pendapat dari Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengeluarkan fatwa boleh berkurban dengan ayam. Nah, boleh berkurban dengan ayam, tapi jangan catatan. Ada catatan, ente punya duit buat beli kambing, ente korban ayam nggak boleh. Nah, nggak boleh tuh. Ya. Nah dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling afdol orang onta karena dagingnya yang banyak. Gak bisa onta sapi, baru gak bisa sapi yaitu kambing. Kalau dalam mazhab Imam Malik yang afdol itu kambing gibas, bukan onta. Karena kenapa? Karena Imam Malik mengatakan Nabi SAW itu berkurban dengan 2 gibas, 2 ekor gibas, 2 ekor kambing. Itu perbedaan ulama. Ya. Unta buat 7 orang, sapi buat 7 orang, kambing buat 1 orang. Itu maksudnya apa? Ini perlu dipahami, banyak yang salah. Ada namanya sunnah ainiyah. Perhatikan. Ada namanya sunnah ainiyah. Ya. Sunnah ainiyah ini artinya yaitu mengerjakan sunnah buat pribadi, buat 1 orang.
kambing itu satu orang, nggak boleh itu patungan lebih dari satu. Itu sunnah ini. Paham di sini? Jadi kalau ada orang berdua patungan lebih kambing yuk berkorban, nah itu nggak dapat kurban karena kambing buat satu. Makanya anak sekolah kan, karena anak sekolah kan patungan kurban, betul nggak? Nah itu mah itu kurban, tapi nggak apa-apa latihan sedekah. Kambing buat 7 orang, 8 nggak boleh. Itu sunnah ini. Ada sunnah kifayah. Ya, ada namanya sunnah kifayah. Ya. Apa itu sunnah kifayah ya ikhwan? Nah di sini sebentar. Ini sebentar. Ada namanya sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah apabila di satu keluarga sudah berkurban, maka itu cukup mewakilkan. Sudah cukup mewakilkan dan pahalanya dapat semua. Contoh, anak ada suami, istri, anak 2. Ya. Sang suami berkurban 1. Suami mau duit nih 1 orang. Oke? 1 orang tuh. Ya, itu kan namanya kan kambing buat 1, nggak boleh dipakai sama istri. Kan kambing buat 1 orang. Sang suami udah mulai kurban. Ya, pahalanya dia hadiahkan buat anak istri itu boleh. Itu namanya sunnah kifayah. Itu. Artinya kifayah apa sih? Udah ada yang wakilin. Udah ada yang mewakilin. Ya. Udah ada yang mewakilin. Tapi pada prinsipnya yang buat kambing mesti lakinya, nggak boleh laki istri patungan tuh, karena kambing buat 1 orang. Paham sampai sini? Nah, insyaallah. Ya. Nah, begitu juga. Ya. Lalu bagaimana Habib? Kalau seandainya kita berkurban, ya kita niatkan buat orang tua kita udah meninggal, boleh apa enggak? Nah, orang tua kita udah meninggal. Di sini ulama berbeda pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, itu nggak boleh. Berbeda pendapat, itu nggak boleh karena yang kurban itu mesti orang yang hidup. Kecuali kalau ayah kita pernah wasiat. Dia katakan, "Nak, kalau nanti bapak nggak banyak umur, tolong bapak mau kurban, kita kurbanin." Itu namanya wasiat. Maka kita harus kurbanin atas nama orang tua kita. Paham sampai sini? Ya, dan itu dagingnya nggak boleh dimakan, mesti disedekahkan semua. Ya. Ada ulama yang mengatakan, boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh. Artinya kita beli kambing, tapi atas nama bapak kita udah meninggal, gitu. Umpama bapak kita namanya yaitu Abdullah. Ini kita beli kambing nih atas nama Abdullah, bapak kita nih, itu boleh. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat yang ketiga yang di tengah-tengah. Tetap yang namanya kurban itu kita yang hidup, tapi pahalanya boleh kita hadiahkan kepada bapak kita yang meninggal. Itu pendapat yang kuat. Jadi kalau kita berkurban atas nama